Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiksi Erlangga dari jurusan Hukum Tata Negara semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum adat, yaitu yang pertama, perkembangan hukum adat di Indonesia. Hukum adat di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di daerah sudah memiliki aturan mereka sendiri untuk mengatur hidup mereka, seperti cara menyelesaikan masalah, mengatur pembagian warisan, dan mengatur tanah. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat masih diakui, tetapi mulai disesuaikan dengan hukum nasional atau hukum positif. Bahkan, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B Ayat 2, disebutkan bahwa negara mengakui hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat atau hukum adat. Selanjutnya, sifat dan corak hukum adat. Sifat hukum adat yang pertama yaitu tidak tertulis. Hukum adat biasanya tidak tertulis, tetapi diterima dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, hukum adat itu bersifat lokal. Artinya, hukum adat di suatu daerah tertentu tidak berlaku di daerah lainnya. Hal ini menjadi ciri khas hukum adat masing-masing daerah. Selanjutnya, hukum adat lebih mengedepankan musyawarah, artinya mengedepankan perdamaian. Selanjutnya, selanjutnya corak hukum adat. Corak hukum adat yang pertama yaitu kekeluargaan, yang kedua musyawarah, artinya menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Selanjutnya ada kepercayaan ataupun adat istiadat setempat. Baik, yang ketiga, hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat diakui di dalam hukum Indonesia selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B Ayat 2, disebutkan bahwa negara mengakui hukum adat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Artinya, suatu daerah berhak atau masyarakat adat itu berhak menerapkan hukum adat mereka masing-masing selama tidak bertentangan dengan hukum positif dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Beberapa daerah juga masih menggunakan hukum adat dalam hal menyelesaikan sengketa tanah, pembagian warisan, masalah perkawinan dan perceraian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.